Dalam Quran, Nabi Muhammad bersabda di dalam Quran, jadi jelas sekali ya teman-teman, Al-Quran itu sendiri dipahami oleh Panji Gumilang itu sebagai perkataan Nabi seperti itu. Bukan firman Allah tetapi perkataan Nabi. Dimana ini secara tidak langsung Panji Gumilang tidak percaya dengan malaikat Jibril seperti itu. jauh sebelum Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Kenapa Syekhnya Al-Jaitun ini tidak mengatakan jauh sebelum saya Panji Gumilang diutus untuk menyesatkan kalian saja? Ini parah nih. Tenang. Kenapa beliau mengatakan jauh sebelum Nabi Muhammad diutus? Sejarah ribu tahun sebelumnya disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang mendapat kedudukan istimewa seperti saya ini, seperti Panji Gumilang. Kalau menurut Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dikasih mandat oleh Allah untuk menjadi pemimpin di pondok pesantren Al-Jaitun atau untuk menyesatkan umat Islam sebagai khalifah, sebagai pemimpin pondok pesantren Al-Jaitun. Dalam Quran, Nabi Muhammad bersabda di dalam Quran, jadi jelas sekali ya teman-teman, Al-Quran itu sendiri dipahami oleh Panji Gumilang itu sebagai perkataan Nabi seperti itu. Bukan firman Allah tetapi perkataan Nabi. Dimana ini secara tidak langsung Panji Gumilang tidak percaya dengan malaikat Jibril seperti itu. bercerita tentang sejarah. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Apa misimu? Fahkum bainan nas bil adli. Katakanlah itu sebuah bahasa. Otak kiri membahasakan seperti itu. Rasul Muhammad membahasakan seperti itu. Jadi flashback, membaca sejarah, menceritakan wahyu Tuhan, wahyu Allah kepada Nabi Dawud. Ya Dawud, wahai David, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Kami jadikan wakilku di bumi, maka engkau akan punya khilafah fil ardi. Kau khalifah fil ardi, maka bumi ini di bawah khilafahmu. Rasul Muhammad berbicara seperti itu di dalam Al-Quran. Dan ini secara tidak langsung Panji Gumilang, selain beliau tidak percaya dengan malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu, beliau juga tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Beliau tidak percaya dengan malaikat Jibril, beliau tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran seperti yang sudah kita dengar, Panji Gumilang pahami sebagai perkataan Nabi ya teman-teman. Benar, tidak sahih, tidak dhaif, tidak muttafaqun alaih, benar.
Maka shadaqallahul azim. Tidak pakai ada diroyah lagi, semua benar. Daud sebagai khalifah fil ardi, misinya fakum bainan nas bil adli, berikan hukum untuk manusia ini secara adil. Bangsa Indonesia mengambil dasarnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Rujukannya fahkum bainan nas bil adli. Karena adanya khilafah fil ardi, adanya khalifah, maka Nabi Daud tidak pernah disatakan Rasulullah, tapi King David, Raja Daud. Tugas Raja Daud adalah memberi hukum yang adil di tengah-tengah masyarakat manusia ini. Untuk masyarakat Indonesia dasarnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka kalau ada kepemimpinan yang tidak adil, bangsa Indonesia bisa mengoreksi karena mempunyai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelas sekali ya teman-teman, Panji Gumilang ini antek-antek Yahudi, dan Dajjal akan lebih banyak keluar dari Al-Zaitun, akan lebih banyak keluar dari sana. Maksud saya ajaran Panji Gumilang yang sangat membahayakan kita sebagai umat muslim. Apalagi kita sendiri juga tahu bahwa tidak semua dari kita sebagai umat Islam imannya kuat dan banyak ilmu agamanya. Sholat saja sebagaimana yang biasa kita ketahui, banyak dari kita yang jarang mengerjakan sholat atau bahkan tidak sholat sama sekali. Lalu bagaimana dengan perkataan dan ajaran beliau ini yang penuh dengan kesesatan yang nyata, di mana banyak sekali perkataan dan ajaran beliau beredar di media yang penuh dengan penyimpangan yang ada di Al-Zaitun.